Tindak Berapa Bu? Masuk nggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Simbolon, NIM 2019-176. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa, khususnya pada bayi. Sebelum kita mengkerucut lebih dalam membahas tentang kejahatan terhadap nyawa, kita lebih dulu harus tahu pengertian tindak pidana itu apa. Tindak pidana itu merupakan perilaku yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dan tindak pidana ini memiliki dua unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya pada saat atau baru-baru saja dilahirkan, yang dimana diatur dalam pasal 341 yang berbunyi, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Unsur subjektif dalam pasal 341 ini dengan sengaja takut akan ketahuan melahirkan anak. Sedangkan unsur objektifnya, seorang ibu merampas nyawa anaknya yang tidak begitu lama dilahirkan. Lanjut ke pasal 342 yang berbunyi, seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Unsur subjektif dalam pasal 342 takut ketahuan melahirkan anak. Sedangkan unsur objektifnya, seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa bayinya. Lanjut ke pasal 343 yang berbunyi, orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan. Kita lanjut ke pembahasan pembunuhan atau menggugurkan kandungan yang tertera dalam pasal 346 sampai 349 KUHP. Pasal 346 yang isinya seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain diancam dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Unsur subjektif dalam pasal 346 ini dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan unsur objektifnya, wanita yang masih mengandung dan mematikan dengan begitu saja atau menggugurkan kandungannya sendiri. Itu unsur objektifnya. Pasal 347 memiliki 2 ayat. Ayat pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan diancam pidana 12 tahun penjara. Sedangkan ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita, maka dia diancam dengan pidana 15 tahun. Pasal ini ayat 1 itu pembunuhan tanpa persetujuan yang mengandung. Contohnya itu seorang cowok dan cewek memiliki anak di luar nikah, takut ketahuan sama orang tuanya. Maka seorang cowok ini bersikeras menyuruh pacarnya tersebut atau wanita tersebut
menggugurkan kandungan walaupun wanita tersebut tidak mau. Sedangkan ayat 2 ini penindakannya orang lain. Contohnya itu ia menyuruh orang untuk membunuh yang dikandung si wanita tersebut. Lanjut ke pasal 348. Dia memiliki 2 ayat juga. 348 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Sedangkan ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi unsur subjektifnya ini adanya faktor kesengajaan. Sedangkan unsur objektifnya dilakukan orang lain atas persetujuan wanita. Maksud dari unsur objektifnya ini, seorang laki-laki ini mau bertanggung jawab, tapi wanita ini tidak mau. Dia takut malu mungkin. Pasal 349, jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Masih ada pembahasan satunya, kejahatan terhadap tubuh, yang akan dijelaskan sama teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Hidayatullah, NIM 452. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan terhadap tubuh termasuk dalam tindak pidana penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang demikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur dalam bab buku kedua KUHP yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP. Dan rumusnya berbunyi seperti: penganiayaan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tinggi 3 rupiah dalam kurung sekarang 4.500 rupiah. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana selama 7 tahun. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dari rumusan pasal 351 KUHP di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain dengan sedemikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Maka orang tersebut harus mempunyai offset atau suatu kesengajaan untuk 1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, 2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain.
Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai offset yang ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Bentuk-bentuk penganiayaan atas dasar unsur kesalahannya kejahatan tersebut. Kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, yaitu kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi seperti penganiayaan, dimuat dalam buku 2 KUHP pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 6, yakni 1. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 KUHP. Sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda sehingga setinggi-tingginya 3.000, sekarang 4.500. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana selama 5 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara 7 tahun. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja. Maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Dalam doktrin atau ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut. A. Adanya rasa sakit, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan, yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif, unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Berdasarkan doktrin dan pendapat Ares HR, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas ialah banyak dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur berikut. Adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan, yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh, lukanya tubuh. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Penganiayaan ringan, pasal 352 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 35 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahnya. Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WVS Belanda dengan bentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP. Kita adalah sebagai perkecualian dari asas konkordanti. Dalam rumusan di atas terdapat ketentuan, yakni 1. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.
alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang 1. Bukan berupa penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah, dengan memasukkan bahan-bahan berbahaya bagi nyawa atau dimakan atau diminum, pasal 356 KUHP. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian. 3 unsur itulah di mana unsur B dan C terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut. Disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP, dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356 KUHP. Walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Pasal 35 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni penganiayaan berencana tidak dapat berakibat luka berat atau kematian, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan direncanakan lebih dulu. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan pada pasal 354 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni penganiayaan berat bisa ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2. Penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan atau penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Jadi, penjelasan saya di atas adalah merupakan kejahatan terhadap tubuh atau bisa disebut kejahatan penganiayaan juga. Sekian dari saya, terima kasih.